Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang alkil halida, di mana reaksi yang akan kita lihat itu adalah reaksi substitusi dan reaksi eliminasi. Alkil halida atau juga disebut dengan organohalogen itu digunakan secara meluas. Biasanya senyawa ini banyak digunakan sebagai pelarut, insektisida, dan bahan sintesis senyawa organik lainnya. Di alam, itu senyawa alkil halida jarang ditemui. Nah, salah satu yang kita temui itu adalah, contohnya adalah tiroksin. Dimana kalau kita perhatikan dari segi rumus molekulnya, ini adalah tiroksin, dimana halogennya dalam hal ini adalah I atau iodiumnya itu terikat pada cincin benzen. Dan ini juga berarti ada 4 iodium di situ. Senyawa halogen ini memang tidak lazim, tetapi mungkin beberapa kita temui pada organisme laut. Contohnya pada ganggang dan rumput laut. Banyak senyawa organohalogen itu bersifat racun. Jadi harus digunakan dengan hati-hati. Misalnya CCl4 dan CHCl3 atau kloroforum yang mengakibatkan kerusakan hati nantinya. Beberapa senyawa halogen juga cukup aman. Di antaranya digunakan sebagai anestetik. Contohnya adalah CF3, CH-BrCl dan metoksiflurana. Rumusnya adalah CH3O, CF2, CHCl2. Tipe senyawa halogen. Halogen kita dapat kategorikan menjadi 3, yaitu alkil halida, aril halida, dan halida vinilik. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Pertama adalah alkil halida. Apa itu alkil halida? Berarti halidanya terikat pada gugus alkil. Contoh, jadi halida dalam ini adalah Cl terikat pada CH3, klorometana. Contoh yang lain, kloroetana. Dimana kalau kita perhatikan berarti halidanya ini terikat pada R. Ya, sini juga halidanya itu terikat pada R. Sehingga ini adalah disebut dengan alkil halida. Yang kedua itu adalah aril halida. Berarti dengan demikian di sini juga halidanya itu terikat pada aril atau gugus benzen atau gugus aromatik secara umum. Kita lihat contoh. Ini adalah iodo benzen. Atau contoh yang sebelumnya kita lihat, yaitu pada tiroksin, di mana I itu terikat pada cincin benzen. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah halida vinilik.
Kalau kita perhatikan di sini, apa itu halida vinilik? Yaitu halida di mana halidanya itu terikat pada karbon sp2 selain pada cincin benzen tentunya. Ya, kalau kita lihat berarti misalnya atau kita lihat seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Cl itu terikat dengan karbon sp2. Ini juga ya. Ini adalah karbon sp2. Nah, berdasarkan karbon yang dia ikat sebenarnya ini tentu karbonnya adalah sp3. Jadi itu penggolongannya ada alkil halida, aryl halida, dan halida vinilik. Halogen yang digunakan ya, halogennya itu bisa F, Cl, Br ataupun I. Atom Cl, F ataupun Br itu adalah bersifat jauh lebih besar keelektronegatifannya dibandingkan dengan karbon. Sedangkan I itu keelektronegatifannya dibanding karbon tidak terlalu besar. Tetapi dalam hal ini I atau iot itu dapat dipolarisasi. Ini menyangkut karena ukurannya yang paling besar. Karena itulah maka secara umum alkil halida itu dia bersifat polar. Ini kita bisa lihat berdasarkan data momen dipol untuk CH3F itu adalah 1,81, CH3Cl adalah 1,86, CH3Br adalah 1,78 dan CH3I adalah 1,64. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya momen dipol yang demikian besar, itu menunjukkan bahwa alkil halida secara umum ia bersifat polar. Suatu halogen dalam suatu senyawa organik adalah merupakan gugus fungsi. Artinya adalah bahwa halogen itu berarti merupakan tempat terjadinya reaksi. Dalam materi kali ini kita hanya akan membahas tentang alkil halida. Sedangkan aryl halida ya ataupun vinil halida yang dua ini reaksinya tidak akan sama dengan alkil halida. Karena seperti yang kita tahu tadi bahwa kalau alkil halida karbon yang digunakan adalah sp3, sedangkan aryl halida dan vinil halida karbon yang digunakan adalah sp2. Aryl halida khususnya pada benzen dan senyawa aromatik akan dibahas pada semester kedua. Sifat fisis alkana yang terhalogenasi. Berdasarkan data, di sini kita bisa lihat bahwa CH3Cl titik didihnya adalah min 24 derajat Celcius dan wujudnya adalah berupa gas. Kalau kita perhatikan di sini, dengan semakin naiknya Mr, maka titik didihnya juga akan semakin meningkat. Sini misalnya CH2Cl2 titik didihnya 40, CHCl3 titik didihnya adalah 61. Kemudian di sini CCl4 titik didihnya adalah 77. Sedangkan CH3Br titik didihnya adalah 5 derajat Celcius. Selanjutnya kita jelaskan tentang tipe alkil halida. Kenapa kita jelaskan tipe alkil halida? Karena
tipe atau jenis dari alkyl halida itu akan berperan penting dalam penentuan mekanisme reaksi. Tipe alkyl halida itu ada 4. Yang pertama adalah metil halida. Apa itu metil halida? Metil halida ini berarti halida itu terikat pada gugus metil. Ingat, pada gugus metil. Berarti dalam hal ini tentu ini juga contohnya akan sangat terbatas. Mulai dari misalnya F, CH3F, kemudian CH3Cl, CH3Br, dan CH3I. Ini yang pertama. Jadi untuk metil halida contohnya cuman ini. Ada 4 saja, tidak ada yang lain. Yang kedua adalah alkyl halida primer. Simbolnya biasanya seperti ini, kita nulisnya 1, seolah seperti itu, 1 derajat. Tapi ini dibacanya adalah alkyl halida primer. Kapan alkyl halida primer? Jika halidanya itu terikat pada karbon primer. Contoh seperti ini. Halida terikat pada C, di mana C ini hanya mengikat 1 buah C yang lain. Contoh yang lain. Nah, ini juga termasuk pada alkyl halida primer. Karena di sini C-nya hanya mengikat 1 buah C. Di sini dianggap bahwa yang terikat langsung pada C ini. Yang berikutnya tentu adalah alkyl halida sekunder. Lambangnya. Nah, kalau alkyl halida sekunder berarti halidanya itu terikat pada C, di mana C itu mengikat 2 buah C yang lain. Contoh. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini Cl mengikat C, C ini mengikat 2 buah atom C. Contoh yang lain. Kebetulan Cl semua ini. Kita perhatikan di sini bahwa ini adalah dia Cl ini terikat pada C, di mana C mengikat 2 buah C yang lainnya. Nah, itu adalah alkyl halida sekunder. Bagaimana halnya dengan yang terakhir? Tentu adalah alkyl halida tersier. Berarti halidanya diikat oleh C, di mana C nanti mengikat 3 atom C yang lain. Seperti ini. Atau seperti ini. Demikianlah tipe dari alkyl halida. Kita ulangi sedikit. Kalau metil halida, ya, betul-betul bahwa metil itu mengikat halida, mengikat F, Cl, Br, dan I. Yang kedua, alkyl halida primer, di mana halidanya itu terikat pada C, di mana C ini hanya mengikat 1 buah C.
Demikian juga kalau yang ini. Sedangkan alkil halida sekunder adalah halidanya terikat pada C. C ini mengikat 2 buah atom C yang lain. Dan yang terakhir adalah alkil halida tersier, di mana C mengikat 3 buah atom C yang lainnya. Untuk latihan, tentukan jenis alkil halida. Jelaskan jawaban Anda. Sini, siklohexana CH2Cl. Ini yang kedua, ada siklohexana mengikat Br. Yang berikutnya CH3CH2 3 kali CCl. Berikutnya CH3CH2CH mengikat CH3 dan Cl. Kemudian CH3Br. Pendahuluan reaksi substitusi dan reaksi eliminasi. Yang pertama kita bahas adalah reaksi substitusi. Atom karbon ujung yang mengikat Cl itu lebih bermuatan parsial positif. Kenapa? Karena dia mengikat Cl yang lebih elektronegatif. Karena itulah maka karbon ini rentan terhadap serangan anion ataupun spesies lain. Syaratnya adalah harus memiliki sepasang elektron menyendiri dalam elektron atau kulit terluarnya. Contohnya ini adanya OH- misalnya. Elektron ini bisa untuk melakukan penyerangan terhadap C yang ini, yang lebih positif. Ini adalah kalau kita lihat OH-. Akibatnya adalah yang terjadi kalau kita lihat di sini, maka yang terbentuk itu adalah OH-nya akan terikat pada C di sini, Cl-nya akan lepas. Sehingga dengan demikian terjadi penggantian dari Cl oleh OH-. Reaksi tersebut dinamakan dengan reaksi substitusi. Secara definisi, apa itu reaksi substitusi? Reaksi substitusi itu adalah reaksi di mana atom, ion, ataupun gugus itu disubstitusikan atau digantikan oleh atom, ion, atau gugus lainnya. Jadi dalam hal ini berarti Cl ini digantikan oleh OH-. Contoh yang lain, ini CH3O-. Itu apabila kita reaksikan misalnya dengan CH3, maka hal yang sama juga terjadi, di mana nanti C-nya ini akan lebih elektropositif, sedangkan Cl lebih elektronegatif. Sehingga O, pasangan elektron O itu akan mengikat C di sini, sedangkan Cl akan lepas. Sehingga yang terjadi adalah tentunya C3O di sini, kemudian mengikat C ini, tambah dengan Cl-. Kemudian dalam hal di mana reaksi substitusi alkil halida, halidanya inilah yang disebut dengan gugus pergi. Apa itu gugus pergi? Gugus pergi itu adalah gugus apa saja yang dapat digeser dari ikatannya untuk suatu atom karbon. Jadi dalam hal ini Cl bertindak sebagai gugus pergi. Di sini juga Cl bertindak sebagai gugus pergi. Gugus pergi itu adalah yang digantikan. Ion halida, Cl-, Br-, F-, serta I- itu adalah merupakan gugus pergi yang baik. Kenapa? Karena ion-ion ini merupakan basa yang sangat lemah. Bagaimana halnya dengan OH-? Misalnya ini
seperti ini ya. Maka OH merupakan gugus pergi yang buruk atau gugus pergi yang jelek. Kita lihat reaktivitas dari RF, RCl, RBr, dan Ri. Di mana kita lihat di sini bahwa Ri lah yang paling reaktif. Kenapa Ri yang paling reaktif? Karena memang ini adalah merupakan gugus pergi yang baik, sehingga dia lebih mudah untuk digantikan. Baru diikuti dengan Br, Cl, dan F. F- itu adalah merupakan basa yang lebih kuat dibandingkan dengan Cl-. Sehingga dengan demikian, maka F- bukan merupakan gugus pergi yang baik. Dari segi praktis, hanya Cl, Br, dan I yang merupakan gugus pergi yang baik. Kita lanjutkan dengan nukleofil. Apa itu nukleofil? Nukleofil itu adalah spesies yang menyerang alkil halida dalam suatu reaksi substitusi. Ingat dan perhatikan bahwa nukleofil itu adalah spesies atau zat yang menyerang alkil halida dalam reaksi substitusi. Artinya adalah kalau reaksinya tidak dalam reaksi substitusi, maka itu tidak disebut sebagai nukleofil. Contoh, kalau Anda masih ingat tadi ada OH- ya, yang bereaksi dengan CH3CH2Cl, ya. Nah, OH- ini dianggap atau disebut sebagai nukleofil. Syaratnya nukleofil itu adalah dia harus memiliki pasangan elektron bebas. Dengan demikian hasilnya adalah apa contoh yang lain dari nukleofil? Contoh yang lain tentunya adalah tadi juga sudah CH3O-. Ini nanti Anda bisa buktikan dengan menghitung muatan formalnya. Benar nggak itu adalah negatif? Contoh yang lain apa? Nah, seperti ini, H2O. Kenapa H2O bisa berperan sebagai nukleofil? Karena dia memiliki pasangan elektron yang akan bisa disumbangkan pada C-nya ini. Demikian juga kalau yang lain, contoh yang lain. CH3OH. Ini juga adalah molekul netral dan ini bisa digolongkan juga sebagai nukleofil. Contoh yang lain juga ada Cn. Jadi yang bisa bertindak sebagai nukleofil itu adalah bisa anion dan bisa molekul netral. Tambahkan contoh yang lain mungkin seperti ini. Kemudian latihan bagi Anda, apakah senyawa berikut bisa bertindak sebagai nukleofil atau tidak? Berikutnya adalah ada yang disebut dengan istilah elektrofil. Nambahkan biasanya dengan E+. Apa itu elektrofil? Elektrofil itu adalah spesies apa saja yang tertarik ke pusat negatif. Jadi dalam hal ini nanti yang bersifat sebagai elektrofil itu adalah berupa asam Lewis. Contoh H+ atau ZnCl2. Secara umum nanti kita juga akan bahas ketika kita membahas tentang senyawa aromatik. Di situ banyak sekali kita menemukan elektrofil. Di antaranya adalah NO2+.
plus misalnya, atau R plus, atau bisa juga seperti ini, positif, dan termasuk juga sebenarnya adalah X plus. Ini nanti kita akan bahas secara umum. Ini kita bahas pada senyawa aromatik. Jadi pada senyawa aromatik itu kita membahas tentang reaksi substitusi elektrofilik. Berikutnya adalah reaksi eliminasi. Dalam reaksi eliminasi ini berarti ada unsur atau senyawa yang tereliminasi atau terbuang. Dalam hal ini nantinya, jika suatu alkil halida diolah dengan basa, ini RX diolah dengan basa, maka yang terjadi di situ adalah reaksi eliminasi, bukan reaksi substitusi. Nanti kita bisa lihat. Dalam reaksi ini nanti akan terdapat kehilangan atom atau ion-ion, sehingga nanti yang terjadi itu adalah dia membentuk ikatan rangkap. Contoh di sini. Apabila ini direaksikan dengan OH-, maka yang terjadi adalah Br-nya akan lepas. Nah, OH- ini nanti dia akan mengikat H-nya, sehingga nanti dilepaskan berupa H2O. Sehingga nanti hasilnya adalah jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, ini adalah sebuah alkil halida direaksikan dengan basa. Ini adalah OH-, maka hasilnya nanti adalah berupa reaksi eliminasi. Dimana kalau di sini kita lihat ini ikatannya adalah tunggal semua, ikatannya di sini akan menjadi rangkap 2. Dan seperti yang kita sampaikan tadi bahwa OH- atau basa dia akan mengikat H yang ada di sini sehingga dihasilkan H2O dan Br- tentunya. Kalau kita perhatikan juga di sini bahwa tentunya yang lepas itu adalah H dan X-nya. Maka reaksi ini juga bisa disebut dengan dehidrohalogenasi. Contoh yang lain, seperti ini, Cl. Maka hasilnya nanti adalah, ya, ini Cl-nya lepas. Ya, ini H-nya nanti di sini juga akan lepas satu sehingga nanti akan membentuk kemudian H mana yang akan direbut? Bisa H yang atas, bisa H yang bawah, bisa H yang kiri. Karena di sini kemungkinannya adalah sama. Nah, berikutnya adalah reaksi-reaksi yang bersaingan. Nah, kenapa kita membahas reaksi substitusi dan eliminasi pada bagian yang sama atau pada bagian atau tempat yang sama? Karena memang reaksi substitusi dan eliminasi itu adalah bersaingan.
Apa artinya? Artinya adalah bahwa reaksi-reaksi tertentu mungkin akan dominan menghasilkan produk eliminasi, reaksi yang lain mungkin dominan menghasilkan produk substitusi. Nah, kalau misalnya ion hidroksida dan ion alkoksida OH-, kemudian juga seperti ini, alkoksida. Alkoksida itu adalah sebuah alkohol yang kehilangan H. Contoh seperti ini. OH- dan CH3O- ini bisa bertindak sebagai nukleofil dan juga bisa bertindak sebagai basa. Kalau nukleofil berarti reaksi yang terjadi itu adalah reaksi substitusi. Kalau dia bertindak sebagai basa, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi eliminasi. Faktor apa yang mempengaruhi? Nah, tadi kita udah di awal sudah membahas tentang alkil halida. Ada jenisnya, ada metil, ada alkil halida primer, alkil halida sekunder, dan alkil halida tersier. Faktor alkil halida itu akan turut mempengaruhi hasil reaksi. Biasanya metil ataupun yang primer ini dia cenderung untuk menghasilkan reaksi yang terjadi adalah reaksi substitusi. Sedangkan yang berlawanan tentu kita lihat adalah yang tersier. Nah, kalau yang tersier malah cenderungnya adalah sebaliknya. Cenderungannya adalah reaksi eliminasi. Sedangkan untuk yang sekunder, tentu ini adalah gabungan antara reaksi substitusi dan eliminasi. Contoh, CH3, CH2, Br. Kita reaksikan dengan CH3, CH2O-. Biasanya menggunakan CH3, CH2OH. Suhunya adalah 25 derajat. Maka hasilnya adalah, sekarang kita lihat, kita golongkan dulu. Ini alkil halida, alkil halidanya adalah primer, sekunder, atau tersier. Perhatikan, Br terikat dengan C, di mana dia hanya mengikat satu buah atom C. Dengan demikian, ini sesungguhnya adalah primer. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau dia primer, berarti kemungkinan reaksinya adalah reaksi substitusi. Sehingga nanti hasilnya adalah ini Br kita substitusi ini. Contoh yang lain. Reaksinya kita bikin sama, kondisinya juga sama. Nah, perhatikan, berarti ini adalah Br, Br itu terikat dengan C, C ini mengikat dua buah atom C yang lain. Berarti sesungguhnya ini adalah sekunder. Dan kalau sekunder, berarti hasilnya adalah gabungan antara eliminasi dan substitusi. Kalau substitusinya berarti kita tinggal ganti Br dengan ini CH3, CH2O-. Sini tentu akan jadi CH
Nah, O CH2 CH3. Artinya ini bertindak sebagai nukleofil. Hal yang sama juga karena ini untuk sekunder, berarti dia bisa bertindak juga sebagai basa. Kalau basa berarti ada H yang dilepaskan sehingga nanti akan membentuk ikatan rangkap. Hasilnya adalah sini kita lihat H yang lepas itu adalah H yang di samping dari BR yang lepas ini. Jadi dengan demikian maka kemungkinannya di sini adalah tentu H-nya itu yang diambil itu adalah yang ini atau yang ini. Kemungkinannya sama. Jadi nanti hasilnya adalah CH3 CH rangkap 2 C kemudian CH2 CH3. Di sini juga masih mengikat satu atom H. Ini untuk yang kedua. Yang ketiga, yang ini reaksinya tetap sama. Seperti itu. Ini adalah alkil halida C. Di sini perhatikan ngikat 3 buah C. Berarti ini adalah alkil halida tersier. Maka ini sebenarnya dia lebih cenderung pada reaksi eliminasi. Kalau kita lihat di sini berarti dia akan ngambil H. H yang diambil itu bisa yang salah satu dari sini, sebenarnya sama saja, misalnya di sini ya. Ini kalau kita perhatikan berdasarkan data ternyata dia menghasilkan ini 95%. Dan sisanya ada reaksi substitusinya juga ternyata. Ya. Jadi dengan demikian hasilnya ini ya. Artinya di sini walaupun kita secara umum mengatakan bahwa kalau yang tersier dia lebih cenderung mengalami reaksi eliminasi, tetapi pada kenyataannya berdasarkan hasil reaksi masih memungkinkan substitusi terjadi walaupun dalam jumlah kecil. Tetapi kalau untuk ketika kita ditanya, sebaiknya kita hanya menghasilkan atau menunjukkan produk utamanya saja. Berarti cukup yang ini saja, ya. Artinya adalah produk eliminasi saja yang ditunjukkan. Berikutnya adalah nukleofilitas lawan kebasaan. Apa itu kebasaan? Kebasaan itu adalah ukuran kemampuan bereaksi untuk menerima sebuah proton dalam reaksi asam basa. Contoh di sini OH-. Seperti yang kita katakan sebelumnya bahwa OH- ini adalah bertindak sebagai basa. Jadi di sini OH- tentu dia akan mengikat H, melepaskan Cl, sehingga hasilnya adalah H2O plus Cl-. Jadi kemampuan dia OH- dalam hal ini untuk menerima sebuah proton. Ingat sekali lagi, proton. Demikian juga kalau di sini CH3O- bertindak sebagai basa karena kemampuan dia untuk menerima proton. Karena kalau kita hitung sebenarnya di sini ya ada pasangan elektron bebasnya 3. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk mengikat H. Sehingga dengan demikian ya dia akan berpindah. Nah, nih lepas BR-nya sehingga hasilnya nanti adalah berupa ikatan rangkap.
Seperti itu. Perhatikan H+. Untuk latihan bagi Anda, berapakah elektron dari H+? Apakah 1 atau 2 atau malah tidak ada? Ini ada beberapa contoh dari basa. Ini adalah I-, Br-, Cl-, ROH, H2O, Cn-, OH-, dan OR-. Dan ini disusun berdasarkan kenaikan dari kebasaan. Berarti yang paling basa itu adalah OH- dan OR-. Dan ini digolongkan sebagai basa kuat. Nah, perhatikan di sini ya, jangan sampai keliru antara ROH dengan OR-. Kita lihat contoh. ROH itu misalnya CH3CH2OH. Sementara kalau yang ini contohnya adalah CH3CH2O-. Kalau ini adalah sebuah alkohol yang kehilangan H, maka ini disebut secara umum sebagai alkoksida. Karena ini C-nya 2, ini adalah etanol, maka ini adalah etoksida. Demikian juga kalau yang lain. Kalau awalnya di sini nanti adalah metanol, berarti dia menjadi metoksida. Kalau butanol menjadi butoksida, dan lain-lain. Berikutnya adalah nukleofilitas. Apa itu nukleofilitas? Nukleofilitas itu adalah kemampuan bereaksi untuk menyebabkan terjadinya substitusi. Contoh, kita pakai yang tadi. Soalnya kita reaksikan dengan OH-. Maka OH- ini akan bertindak sebagai nukleofil, sehingga hasilnya nanti adalah berikut ada beberapa contoh dari nukleofil. H2O, ROH, Cl-, Br-, OH-, OR-, I-, Cn-, semuanya adalah merupakan nukleofil. Dan di sini ini sudah disusun berdasarkan kekuatan nukleofilitasnya. Berarti dengan demikian, makin ke kanan, dia adalah merupakan nukleofil yang kuat. I- dan Cn- biasanya itu termasuk pada nukleofil kuat. Dan kalau kita perhatikan di sini bahwa ternyata tidak secara langsung berbanding dengan kekuatan basa tadi. Demikianlah kita sudah membahas beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama tadi kita bahas itu adalah tentang tipe-tipe dari senyawa organohalogen. Di mana tadi kita udah bahas ada alkil halida, kemudian ada aryl halida dan vinil halida. Nah, selanjutnya kita bahas juga untuk alkil halidanya itu ada yang berupa metil, primer, sekunder, dan tersier. Berikutnya ada lagi yang kita bahas tentang reaksi yang bersaingan. Di mana persaingan itu terjadi antara produk eliminasi dan produk substitusi. Selanjutnya kita bahas juga tentang nukleofilitas dan kebasaan. Demikianlah materi kali ini
ini adalah merupakan dasar untuk reaksi-reaksi yang berikutnya. Karena reaksi berikutnya kita akan bahas tentang reaksi substitusi. Nanti kita bedakan antara substitusi SN2, ada nanti SN1. Kemudian ada E2 dan nanti juga ada E1. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.